Bagaimana kabar hari ini? Kita ketemu lagi ya pada sesi manajemen perhotelan ya, di mana kita akan mengupas mengenai apa itu konsep dari dasar manajemen ya, di mana di dalam perhotelan ini sangat perlu sekali kita pahami terkait dengan tata manajemen ya. Jadi dasar-dasarnya bagaimana akan kita pelajari pada sesi perkuliahan hari ini. Baik, di sini ada yang namanya konsep dasar manajemen. Ingat ya, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi segala kegiatan-kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dari tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, di sini proses manajemen ini dilakukan oleh manajemen, baik itu manajemen bawah, manajemen menengah, maupun manajemen puncak. Jadi tidak hanya di manajemen puncak saja yang mengkondisikan manajemen itu, tetapi juga tatanan manajemen dimulai dari manajemen bawah, menengah, dan baru ke puncak. Ya, itu adalah konsep dasar dari manajemen. Nah, sekarang manajemen sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengelola. Nah, itu bisa ya. Nah, di sini yang terkait dengan manajemen pertama adalah tadi sudah kita bahas mengenai planning atau perencanaan. Yakni memikirkan kegiatan-kegiatan sebelum direncanakan sebelum dilaksanakan. Jadi perencanaan atau planning ini adalah yang terkait dengan konsep mengkonsep kegiatan-kegiatan sebelum berlangsung atau dilaksanakan. Jadi harus direncanakan dulu, ditata dulu, ya. Tuh. Lalu yang kedua adalah apa? Organizing. Nah, organizing ini adalah mengkoordinasikan sumber daya manusia atau SDM-nya dan juga mengenai material organisasinya atau kelengkapan-kelengkapan lainnya. Jadi setelah direncanakan, kita merencanakan lalu mengkoordinasikan step by step yang terkait dengan SDM maupun juga kelengkapan lainnya. Ya, di sini masuk organizing. Ya, selanjutnya adalah apa? Activating. Artinya apa? Tidak melakukan kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikannya dengan melalui orang lain, bekerjasama dengan orang lain, teamwork. Nah, jadi ini adalah tidak bisa sendiri, tapi dengan orang lain, dengan teamworknya. Nah, itu adalah mengenai activating. Lalu yang selanjutnya adalah controlling. Ya, kita perlu menjamin bahwa organisasi atau hal ini bisa bergerak ke arah tujuannya, ya. Jadi tidak melenceng ke arah lain. Itu ada controllingnya. Tuh. Selanjutnya, karena manajemen diartikan mengatur, karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Yaitu apa? Pertama, apa yang diatur? Lalu yang kedua, kenapa harus diatur? Nah, yang ketiga, siapa yang mengatur? Lalu bagaimana mengaturnya? Dan terakhir adalah di mana harus diatur. Nah, ada 5 pertanyaan yang sangat spesifik ya, yaitu apa yang diatur, kenapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur. Baik, kita kupas ya. Ya, jawabannya yang pertama adalah yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M. Ya, nanti akan kita kupas 6M itu apa saja. Ya. Lalu yang kedua adalah kenapa diatur. Nah, ini di sini
agar 6M ini lebih berdaya guna, lebih berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, bisa paham ya? Jadi kenapa diatur? Karena agar 6N ini lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan bersama. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang mengatur adalah pemimpin. Ya, pimpinan. Sehingga 6M ini dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkan. Nah, satu pintu maksudnya seperti itu. Dari seorang pemimpin tadi. Ya, jelas ya. Lalu di sini mengaturnya, yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen. Dimulai dari apa pertama tadi? Perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu pengarahan dan pengendalian. Nah, di sini meliputi planning, organizing, direction, dan controlling. Nah, itu yang paling utama. Selanjutnya adalah pengaturan. Jadi pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi. Sebab dalam organisasi inilah tempat kerja sama, proses manajemen di sini juga ada, lalu pembagian kerja, delegation of authorities, dan juga saling koordinasi satu sama lain, ya, integrasi, ya, agar nantinya mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, seperti kata pepatah, satu hati, itu juga bisa, ya. Jadi di dalam pengaturan ini sangat jelas ada koordinasi. Ya, itu ya, saling koordinasi. Baik. Selanjutnya, manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu apa? Adalah laba atau profit dan juga pelayanan. Nah, itu ya, itu yang harus menjadi tujuan daripada suatu tata kelola atau memilih tadi. Itu ya. Selanjutnya, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah ya ini. Tadi ya, ada 6M tadi kan ini manajemen SDM. Unsurnya apa? Man. Nah, dan 6 tadi ya, kita kan tadi sudah membahas mengenai 6M tadi. Apa itu? Yang pertama adalah manajemen SDM. Unsurnya adalah man atau orang. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Manajemen permodalan. Unsurnya apa? M juga, money, uang. Nah, itu. Jadi semuanya harus selain juga man atau orang, juga mengasalah permodalan mengenai uang tadi, money. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manajemen akuntansi biaya atau unsur material atau biasa disebut di akuntansi itu adalah cost dan expense. Nah, itu. Selanjutnya yang keempat adalah apa? Manajemen produksi. Ini unsurnya juga M lagi apa? Mesin, ya. Ya, produksi, mesin ya. Memproduksinya bagaimana? Lalu yang kelima adalah manajemen pemasaran. Unsurnya apa? Market, pasar. Nah, ini ya M yang kelima tadi. Lalu M yang keenam apa? Metode. Itu apa? Cara yang dipergunakan dalam setiap bidang manajemen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap unsur manajemen. Paham jadi ya? Dia ada unsur 6M, itu semuanya pakai man, adalah manusianya, money, atau unsur uangnya, manajemen akuntansi biaya, adalah material, ya, yang ketiga tadi, ya, lalu manajemen produksi, unsurnya adalah mesin, manajemen pemasaran atau market atau pasar, yang terakhir adalah metode. Nah, itu ya metode.
Itulah bidang-bidang unsur manajemen yang ada dalam 6M tadi. Ya, selanjutnya ada 2 tujuan manajerial. Yang pertama adalah apa? Tujuan individu, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non-materi dari hasil kerja. Tujuan individu itu ya. Ya, jadi kan kalau kita berorganisasi itu kan selain kita jadi teamwork, kita nanti kan secara personal kita dapat ini ya, kebutuhan secara materi kita ya. Kalau secara materi kita dapat mungkin fee atau gaji ya. Tetapi secara non materi kan kepuasan. Wah, kita sudah berhasil dalam bekerja. Nah, itu secara individu. Nah, sekarang secara organisasi, tujuan organisasi apa? Mendapatkan laba atau profit oriented. Dan juga pelayanan melalui proses teamwork tadi, manajemen tadi. Nah, itu adalah terkait dengan tujuan organisasi. Ya, jadi masih berjalan seiring antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Itulah yang menjadi dasar dari tata manajerial. Nah, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan atau objektif adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Nah, tujuannya adalah objektif ya. Jadi, sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Lalu sasarannya apa? Atau goalnya? Goalnya adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen tadi. Nah, itu ya. Jadi, tujuannya jelas ya, hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen, sedangkan goal atau sasarannya adalah melalui proses manajemen. Jadi sesuatu hasil yang khusus yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Nah, di sini pada dasarnya manajemen itu penting. Ya, pada dasarnya manajemen itu sebenarnya adalah penting sekali. Sebabnya apa? Yang pertama adalah pekerjaan berat dan sulit akan mudah terselesaikan apabila dikerjakan bersama-sama dan diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab. Istilahnya secara teamwork, secara gotong royong. Nah, jadi kalau sesuatu pekerjaan yang berat dan sulit itu kalau diselesaikan secara bersama-sama akan membuahkan hasil yang baik dengan adanya pembagian kerja atau teamwork, tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua apa? Manajemen yang baik dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Nah, itu yang paling utama. Kenapa? Manajemen itu sangat penting. Jadi memudahkan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan baik. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimilikinya. Tuh, ya. Lalu yang ketiga apa? Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Ya, soalnya adalah controlling juga. Ada pengendalian juga terkait dengan pengendalian biaya. Ya, lalu manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Jadi dengan adanya manajemen maka peningkatan kemajuan dan pertumbuhan maupun pengembangannya akan lebih terjaga. Manajemen yang baik dan berhasil apabila manajemen tersebut diterapkan dengan baik, dengan sesuai. Ya. Lalu juga manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan yang teratur. Soalnya tadi direncanakan, lalu diorganisasikan, lalu juga adanya controlling, adanya evaluasi juga. Makanya ini akan lebih teratur di dalam pencapaian tujuannya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Jelas ini soalnya memanage itu adalah terkait dengan pikiran dan juga tindakan yang harus dilaksanakan. Ya, di sisi lain juga manajemen selalu dibutuhkan setiap kerjasama sekelompok orang. Jadi setiap perusahaan itu ada yang mengelola, ada yang memanage. Nah, di sini cara pengelolaannya memanfaatkan tadi melalui 6M tadi ya, yaitu man, money, method, material, mesin dan market. Tuh.
adalah yang terkait dengan keterlibatan daripada pemanfaatan manajemen melalui 6M tadi. Nah, sekarang persyaratan manajemen. Nah, ini apa saja persyaratan manajemen itu? Yang pertama, pada dasarnya manajemen pada dasarnya baru dapat diterapkan jika pertama ada tujuan dan kepentingan yang sama yang ingin dicapai. Ingat, tadi sudah saya katakan satu kata, satu hati. Nah, itu seperti salah satu slogan yang harus dalam suatu tatanan manajemen. Nah, ada juga yang zero complaint. Nah, tidak ada komplain sama sekali. Itu adalah tataran dari suatu manajemen. Lalu yang kedua apa? Ada kerjasama sekelompok orang dalam kegiatan formal. Teamwork tadi, ada pendelegasian tugas dan tanggung jawab masing-masing dari orang yang ada di organisasi tersebut dalam satu manajemen perusahaan. Nah, itu ya, atau organisasi. Ya, selanjutnya ada job description atau apa? Mengenai adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Job description-nya masing-masing. Pimpinan ya pimpinan, bawahan juga bawahan. Dan nanti disinilah hanya job-nya saja yang membedakan. Tapi teamwork-nya tetap harus jalan. Selanjutnya adalah ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib. Nah, ini. Jadi memang ada hubungan formal antara atasan dan bawahan, antara rank and file, antara tatanan manajerial. Lalu ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Jelas ini ya, ada pembagian kelompok kerja. Selanjutnya juga ada wadah untuk melakukan kerjasama. Jadi wadahnya dalam satu manajemen tadi untuk melakukan kerjasama. Ya, ingat sekali lagi yang namanya manajemen itu meliputi teamwork-nya masing-masing. Di sini ada pemenang dan tanggung jawab setiap individu dari anggota dalam satu manajemen tadi, dalam teamwork ini tadi. Itu ya. Ya, lalu juga ada koordinasi dan sinkronisasi. Ya, saling koordinasi, saling sinkronisasi di dalam suatu pekerjaan. Di sini juga ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Jelas itu ya, ada atasan, ada bawahan. Ada relationship in organization dan juga human organization. Jadi ada keterlibatan, ada kesinambungan, adanya suatu pembagian di dalam suatu tugas di dalam ini menjalin hubungan antar anggota dalam organisasi tersebut. Ada the natural of man dan the natural of organization. Jadi sekaligus adanya kesinambungan antara orang-orang yang ada di dalamnya secara natural, secara standarisasi di dalam pengelolaan organisasi. Dan juga ada komunikasi dan delegasi of authority atau kewenangan tadi. Itu ya. Baik, di sini kita lihat juga fungsi manajemen. Ya, kita lihat di sini siklusnya ada planning, organizing, actualing, lalu controlling, dan terakhir adalah evaluasi atau evaluating. Ya, ini adalah fungsi dari manajemen siklus PUTS tadi ya. Di sini ya, itu. Jadi ada organizing, planning dulu ya, di planning dulu, lalu di organisasinya bagaimana, aktualnya di lapangan bagaimana, terus nanti dikontrol dan harus dievaluasi. Ya, semuanya harus melalui evaluasi. Nah, fungsi manajemen sekarang pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah pertama supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur. Ya, ingat ya. Lalu agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam. Nah, selanjutnya untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi masing-masing manajer atau ketua bidang. Nah, itu ya fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah supaya sistematika, terus juga yang urutannya agar juga terkait dengan lebih mudah di dalam menganalisanya,
dan juga menjadi pedoman bagi pelaksanaan proses manajemen bagi setiap manajer. Nah, lalu yang terakhir adalah penjelasan tugas-tugas manajer pada setiap fungsi. Ini bagi 3 ya. Yang pertama adalah top manager. Ini ya, top manager itu adalah yang paling puncak. Tugasnya lebih banyak daripada, jadi tugasnya lebih banyak pada fungsi planning. Jadi top manager itu adalah menitik beratkan pada fungsi planning dan organisasinya. Jadi perencanaannya lebih matang, merencanakan lebih matang. Dan organisasinya, dia skupnya adalah pada skup perencanaan dan pengorganisasian. Itu adalah pada top manager. Lalu pada middle manager, tugasnya terhadap planning dan organizing itu seimbang dengan directing dan controlling. Nah, jadi ada pembagian tugas masing-masing ini ya. Kalau tempat middle itu antara planning dan organizing itu seimbang atau balance dengan directing dan controlling. Sedangkan yang terakhir adalah low manager, itu tugasnya lebih banyak pada fungsi directing atau directing dan juga controlling tadi. Jadi ini adalah susunan dari tugas masing-masing manajer pada setiap fungsinya. Itu ya, demikian dari saya mengenai terkait dengan konsep manajerial. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya yang mulai mencoba memahami konsep-konsep manajerial itu seperti apa. Tadi sudah kita kupas secara global terkait dengan pengorganisasian yang ada di tingkat manajerial dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itu ya, demikian dari saya. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya untuk menimba ilmu, dan sekali lagi ketemu lagi di lain kesempatan di topik yang lebih menarik, tentunya yang terkait dengan manajemen perhotelan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk bisa memahami konsep dasar dari manajemen. Terima kasih dan salam.